Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi di channel YouTube saya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan mengenai bab 7, yaitu Internet Gateway. Langsung saja kita ke materinya. Nah, yang pertama kita akan membahas pengenalan Internet Gateway. Nah, untuk membantu membahas kali ini, saya sudah menyiapkan sebuah topologi yang akan kita gunakan ke depannya. Yang mana di sini terdapat 5 PC dengan satu perangkat switch dari vendor Cisco. Dan juga terdapat suatu perangkat mikrotik yang menghubungkan ke internet. Dan goalsnya adalah agar router kita dapat terhubung ke internet, yang mana nantinya akan kita sharing ke klien, sehingga sekumpulan PC ini akan dapat mengakses internet. Nah, inilah yang kita sebut konsep dari Internet Gateway. Kemudian kita bisa langsung mengimplementasikan. Nah, di sini saya sudah memiliki perangkat mikrotik dengan nama RB RIP-Savvy yang terhubung dengan internet. Kemudian langkah selanjutnya kita dapat menambahkan switch ya. Caranya dengan mengklik kanan lalu pilih Node, kemudian klik di bagian Cisco IOL. Nah, karena saya menggunakan vendor Cisco, tapi teman-teman juga bisa menggunakan vendor lainnya. Nah, untuk mencari image perangkatnya, teman-teman dapat mengunjungi website LabHub. Sekarang kita akan fokus kembali di sini. Untuk namanya kita bisa ubah menjadi SW strip Cisco. Nah, pada bagian ikon kita ubah menjadi switch dengan cara teman-teman dapat mengetikkan switch di kolom pencarian. Saya akan gunakan ikon yang biru ini. Lalu kita ketik select. Selanjutnya untuk internet saya pilih 2. Karena untuk masing-masing internet memiliki 4 port. Jadi di sini kita akan memiliki 8 port yang tersedia. Kemudian kita bisa save dan selanjutnya kita bisa tambahkan PC client. Dengan klik kanan lalu pilih virtual PC. Di sini kita akan menambahkan 5 PC sekaligus. Di sini kita ubah menjadi 5 PC. Kemudian kita klik save. Nah, karena di sini namanya nggak beraturan, kita dapat mengubahnya secara manual satu persatu. Nah, caranya kita bisa klik kanan kemudian edit. Nah, setelah sudah beraturan, selanjutnya kita bisa hubungan internetnya. Nah, untuk saat ini kita sudah selesai mempersiapkan topologi yang akan kita gunakan. Nah, kita masuk ke materi yang kedua, yaitu tahapan konfigurasi. Nah, setelah memahami konsep Internet Gateway, kita juga perlu memahami mengenai tahapan-tahapan yang dilakukan dalam konfigurasi. Salah satunya adalah tahapan NAT. NAT itu Networking Address Translation yang memiliki fungsi mentranslatekan IP private menjadi public. Jadi, untuk membangun sebuah jaringan lokal, semua PC yang tersedia memiliki IP private. Sedangkan syarat utama dapat mengakses internet adalah menggunakan IP public. Maka PC tersebut ingin akses internet, ia akan melalui router yang bertugas untuk menerjemahkan IP-nya menjadi satu IP public, sehingga dapat mengakses internet. Nah, pada tahapan NAT tersendiri, kita akan melakukan konfigurasi pembelahan kind serta out interface dan juga action. Nah, yang kedua adalah WAN with area network, yaitu koneksi antar router mikrotik dengan ISP, penyedia internet. Nah, pada WAN ini kita akan melakukan konfigurasi DHCP client karena bertindak sebagai DHCP server adalah ISP. Jadi kita akan melakukan DHCP client jika ISP menyediakan DHCP server, sehingga nanti mikrotik akan mendapatkan IP secara otomatis. Kita juga dapat melakukan konfigurasi secara manual, yaitu apabila IP tidak menyediakan DHCP server. Maka agar mikrotik kita memiliki IP, kita perlu memberikannya secara manual. Nah, yang ketiga adalah LAN, Local Area Network. Di sini kita akan fokus pada cukupan komentar satu dengan komentar lain. Pada tahapan konfigurasi LAN yang akan kita konfigurasi adalah IP address dan DHCP server. Jadi saat mikrotik kita koneksi dengan ISP, maka ia bertindak sebagai klien.
karena mendapatkan internet dari ASP. Namun pada mikrotik dengan cakupan LAN, maka dia bertindak sebagai server, yaitu memberikan atau sharing internet ke PC. Nah, yang ketiga yaitu materi konfigurasi WAN dengan metode DHCP client. Nah, seperti yang sudah kita singgung sebelumnya, kita akan melakukan konfigurasi WAN dengan metode DHCP client dan manual. Untuk pertama-tama, kita akan fokus terlebih dahulu pada metode DHCP yang dapat kita lakukan secara CLI di Winbox. Nah, di sini saya login dengan admin dan passwordnya kosong. Nah, secara default kita sudah mendapatkan IP DHCP client. Kita cek dengan perintah IP DHCP strip client print. Nah, perhatikan ini adalah IP DHCP kita. Nah, lalu bagaimana jika mikrotik kita belum terkonfigurasi DHCP client dan ISP menyediakan DHCP server? Maka di sini kita bisa melakukan penghapusan IP DHCP client terlebih dahulu. Nah, caranya teman-teman dapat masukkan terlebih dahulu ke menu IP DHCP strip client. Nah, di sini karena IP-nya berada di number 0, maka langsung saja kita berikan perintah remove number sama dengan 0. Nah, jika sudah kita bisa print. Nah, dengan begitu IP-nya sudah terhapus ya. Nah, selanjutnya kita bisa kembali ke menu awal dengan slash. Nah, lalu kita bisa cek interface mikrotik dengan interface print. Nah, dapat diperhatikan bahwa kita memiliki 4 interface yang dapat digunakan, dan kita akan fokus pada konfigurasi DHCP client pada Ether 1. Nah, oke, kita coba konfigurasi dengan mengetikkan IP DHCP strip client add interface sama dengan Ether 1 disable sama dengan no. Nah, kemudian kita cek dengan IP address print. Nah, maka untuk Ether 1 sudah mendapatkan IP DHCP client. Nah, perlu diketahui ketika kita mengkonfigurasi DHCP client, maka secara otomatis kita juga mendapatkan parameter gateway-nya. Nah, DNS dan juga IP DHCP di sini bisa kita cek di kita ketikkan IP DHCP strip client print detail. Nah, perhatikan di sini kita sudah mendapatkan ketiga yang sudah saya sebutkan, yaitu gateway, DNS, dan IP address sendiri. Nah, selanjutnya kita buka Winbox. Nah, di sini kita akan coba konfigurasi melalui aplikasi Winbox. Nah, lalu kita pilih menu IP dan klik di bagian DHCP client. Nah, di sini terdapat IP DHCP yang kita dapatkan dari konfigurasi secara CLI sebelumnya. Nah, sebelumnya kita dapat menghapus IP ini terlebih dahulu. Kemudian kita bisa klik di tanda plus. Lalu pilih Ether yang akan kita konfigurasi di bagian interface. Nah, seperti sebelumnya kita akan gunakan Ether 1. Dan jangan lupa untuk DNS atau TP kita checklist. Jika sudah, kita bisa pilih apply, kemudian OK. Maka kita bisa lihat pada bagian status. Nah, bahwa kita mendapatkan parameter gateway DHCP server dan juga IP address DHCP client. Nah, kita balik ke Pinet Lab. Nah, di sini teman-teman perlu memperhatikan di bagian IP gateway dan DNS tepatnya pada titik terakhir karena nantinya akan kita butuhkan. Nah, selanjutnya kita masuk ke materi yang keempat, yaitu konfigurasi WAN dengan metode manual. Konfigurasi WAN dengan metode manual. Setelah konfigurasi secara DHCP, maka sekarang kita akan melakukan konfigurasi secara manual dengan syarat ISP tidak menyediakan DHCP server sehingga mikrotik dapat melakukan konfigurasi manual. Seperti sebelumnya, kita juga dapat melakukan konfigurasi dengan dua cara, yaitu CLI atau terminal dan GUI atau melalui aplikasi Winbox. Nah, di sini kita buka Pinet Lab terlebih dahulu.
Nah, di sini langsung saja kita coba CLI terlebih dahulu. Nah, karena sebelumnya saya sudah konfigurasi IP DHCP pada Ether 1, maka di sini kita akan hapus IP tersebut terlebih dahulu. Caranya yang sama dengan sebelumnya, yaitu kita masuk ke menu IP DHCP strip client. Nah, kemudian kita bisa lihat terlebih dahulu dengan perintah print. Nah, jika sudah, di sini IP-nya berarti number 0. Maka berikan perintah remove number sama dengan 0. Kemudian lalu kita print. Nah, di sini IP-nya sudah terhapus, kemudian kita akan mengecek gateway dan DNS-nya. Kita bisa slash. Nah, untuk gateway-nya kita gunakan perintah IP router print. Lalu DNS yaitu IP DNS print. Nah, dapat diperhatikan bahwa kedua itu sudah terhapus. Jadi yang akan kita konfigurasikan adalah IP DHCP client, gateway, dan DNS. Nah, kita akan melakukan secara manual dan satu persatu. Nah, oke, langsung saja. Jadi kita konfigurasikan IP address dahulu pada terminal dengan mengetikkan IP address address sama dengan 192.168.136/24. Etherfetch sama dengan Ether 1. Nah, jika sudah seperti ini, kita bisa enter, kemudian kita ketikkan lagi IP address print. Nah, maka di sini IP-nya sudah terisi ya. Kemudian kita perlu memastikan bahwa IP-nya sudah bisa ping ke ISP. Nah, jika teman-teman ingat saat melihat informasi detail mengenai DHCP client, di sini terdapat IP dari primary DNS atau gateway yang berakhiran .2. Nah, di sini saya langsung ketikkan saja ping 192.168.23.2. Oke, di sini sudah berhasil ping ya. Selanjutnya kita konfigurasi default gateway-nya. Nah, kita bisa ketikkan IP router at gateway 192.168.23.2. Kemudian kita cek dengan IP router print. Nah, di sini dapat perhatikan addressnya sudah ada ya. Nah, dapat diperhatikan di sini terdapat huruf A dan S, yang mana artinya A adalah aktif dan S adalah static. Nah, selanjutnya kita coba ping 88. Oke, di sini sudah berhasil ya. Dan langkah selanjutnya kita bisa konfigurasikan DNS dengan mengetikkan IP DNS set server sama dengan 8.8.8.8. Nah, kemudian kita bisa cek dengan IP DNS print. Nah, di sini sudah terisi ya. Kita coba ping google.com. Nah, perhatikan di sini sudah berhasil. Nah, selanjutnya kita akan coba mengkonfigurasi DHCP dengan Winbox. Nah, di sini kita buka Winbox-nya terlebih dahulu. Nah, pertama kita konfigurasi IP-nya terlebih dahulu. Kita bisa ke menu IP, kemudian pilih address. Nah, di sini untuk IP address satunya kita hapus dulu ya. Kemudian kita bisa klik plus, lalu masukkan IP-nya, yaitu 192.168.23.136/24. Nah, di sini Ether 1 ya. Jika sudah, kita bisa apply kemudian oke. Nah, selanjutnya kita konfigurasi default gateway-nya. Kita masuk ke IP, kemudian routers. Nah, yang S ini adalah jenis konfigurasi di CLI. Jadi kita harus terlebih dahulu ya. Kemudian kita bisa plus. Nah, untuk addressnya kita biarkan 0. Nah, di gateway-nya kita bisa isikan IP yang sama seperti di terminalnya, yaitu 192.168.23.2. Nah, jika sudah, kemudian kita bisa apply OK. Nah, untuk konfigurasi DNS, kita bisa ke menu IP dan DNS.
Nah, di sini sudah terisi 8.8.8.8. Yang lainnya kita biarkan saja. Kita oke. Nah, kemudian kita buka web terminal. Kita coba ping 8.8.8. Nah, di sini kita sudah berhasil ya pingnya. Artinya kita telah berhasil konfigurasi WAN dengan secara manual. Nah, materi yang selanjutnya kita akan membahas konfigurasi LAN. Nah, di sini kita akan mengkonfigurasi IP address yang mengarah ke klien, yaitu Ether 2. Kita juga akan konfigurasi DHCP server. Goals dari DHCP server sendiri adalah laptop-laptop yang terhubung ke Mikrotik dapat memiliki IP secara otomatis. Jadi Mikrotik kita akan berperan sebagai DHCP server. Nah, langsung saja kita bisa praktekkan pada aplikasi Winbox. Kita konfigurasi IP address-nya terlebih dahulu dengan mengklik menu IP, lalu pilih address. Nah, di sini saya sudah memiliki IP dengan Ether 2. Nah, jika teman-teman kosong, maka bisa ditambahkan saja dengan klik menu plus. Nah, kita konfigurasi DHCP server di menu IP dan DHCP server. Kita bisa klik di DHCP setup. Nah, pada bagian interface ubah jadi Ether 2. Nah, kita pastikan IP network yang ada di Ether 2 sudah benar ya. Nah, di sini kita next terus saja. Nah, kemudian kita akan lakukan pengujian pada kliennya. Pada Pinet Lab, kita nyalakan switch dan PC-nya. Nah, jika sudah running, kita bisa buka terminal ke 5 PC sekaligus ya. Nah, pada terminal PC 1, kita ketikkan show IP, kemudian enter. Nah, maka di sini IP-nya kosong. Nah, cara agar mendapatkan IP DHCP, kita bisa ketikkan IP DHCP. Nah, kemudian akan muncul DORA dan munculkan IP. Dan di sini saya sudah berhasil mendapatkan IP-nya. Nah, kita juga akan melakukan pada semua PC ya. Caranya sama persis seperti tadi. Maka di sini PC kita sudah memiliki IP DHCP semuanya. Nah, selanjutnya kita ke konfigurasi NAT. Kita langsung saja buka Winbox untuk konfigurasi NAT. Nah, teman-teman bisa langsung saja pilih menu IP, kemudian firewall. Nah, di sini kita bisa pilih NAT. Nah, kemudian kita klik add atau tanda plus pada bagian counter. Nah, teman-teman pilih SCARNet. Lalu di bagian out interface pilih Ether 1 ya. Dan selanjutnya kita klik menu icon. Nah, di sini pilih masquerade. Nah, jika sudah kita bisa apply dan oke. Nah, kita bisa buka Pinet. Nah, kemudian kita akan melakukan pengujian pada PC. Nah, di sini kita bisa ketikkan ping 88 dan ping google.com. Nah, jika TTL seperti ini, maka konfigurasi NAT sudah berhasil ya. Nah, selanjutnya kita ke materi yang terakhir, yaitu NAT trick. Nah, di sini kita akan belajar mengetahui suatu trick di mana kita dapat melakukan setting hanya di PC 1 yang dapat mengakses internet. Lalu kita implementasikan pada aplikasi Winbox. Nah, jika sudah di Winbox, kita bisa pilih menu IP, kemudian firewall, dan NAT. Nah, pada bagian address, kita isikan IP milik PC 1 ya. Kita bisa cek terlebih dahulu pada terminal PC 1. Nah, IP tersebut kita masukkan ke dalam kolom src.address. Nah, kemudian kita bisa apply kemudian oke. Nah, lalu kita melakukan pengujian untuk mengakses internet di PC 2 yang mana PC tersebut tidak mendapatkan akses. Kita bisa ketikkan show IP. Nah, di sini dia mendapatkan IP yang berbeda. Lalu kita coba ping.com. Nah, maka akan muncul output gagal seperti ini ya.
Nah, kemudian kita bisa buka Winbox-nya lagi. Nah, tetapi jika kita checklist di bagian ini, artinya selain IP tersebut, maka dapat mengakses internet. Nah, di sini kita coba pin google.com di PC 1. Nah, maka di sini tidak berhasil ya. Yang artinya di PC 1 sudah tidak memiliki akses internet lagi. Nah, sedangkan jika kita coba di PC lain, tentunya akan berhasil. Di sini kita coba di PC 3, pin google.com. Nah, dapat teman-teman perhatikan pin google.com-nya berhasil di PC lain ya.